Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan materi matematika teknik ya, 1 ya. Dengan contoh ya. Contoh soal ya untuk menentukan diferensial ya. Saya klikkan contoh. Tentukan derivatif atau diferensial ya. Derivatif dari Y sama dengan 3x kuadrat plus 5. Oke, ya. Penyelesaiannya ya. Jadi berarti ini adalah nanti untuk Y plus delta X ya, delta Y ya, sama dengan nanti 3 kali X kuadrat X plus delta X kuadrat. Jadi X-nya kita ganti dengan X plus delta X kalau Y plus delta Y ya, plus 5. Kemudian untuk Y sendiri ya, Y adalah sama dengan 3x kuadrat plus 5. Jadi berarti ini kita harus uraikan ya, uraikan lagi ya supaya tidak dalam kuadrat ya. Berarti nanti jadi Y plus delta Y adalah sama dengan ya 3x kuadrat ya. Berarti persamaan kuadrat adalah 2 kali ini ya. X kali delta X 2 kali, karena sini kali jadi 6x delta X ditambah delta X kuadrat ya, tambah 5. Nah ini nanti kita kurangkan ya, jadi ini dikurangkan sehingga sisanya adalah delta Y ya. Ya, Y dikurangi Y 0 tinggal delta Y ya. Kemudian ini juga hilang ya, ini juga hilang, jadi yang 5-nya dikurangi 5 hilang, jadi yang ada 6x delta X plus delta X kuadrat ya. Nah kemudian untuk kita cari delta Y per delta X-nya ya, jadi nanti dari sini bisa kita cari delta Y per delta X, berarti ini 6x kali delta X plus delta X kuadrat dibagi delta X, berarti nanti yang di sini adalah sisanya adalah ini, berarti 6x plus delta X pangkat 1 ya. Delta X ya. Nah ini baru kita limitkan ya, jadi nanti untuk limit delta X delta Y per delta X, di sini delta X-nya mendekati 0 dari ini, berarti limit delta X mendekati 0 dari 6x plus delta X ya. Berarti karena delta X yang mendekati 0, berarti nanti sisanya adalah 6x, sehingga nanti D per dx sama dengan 6x ya. Tuh. Jadi derivatifnya adalah ini. Nah ini kalau pangkatnya banyak tentu akan sulit nanti ya
apa namanya, kalau kita harus misalnya pangkat 5 ya, berarti kita cari ini pangkat 5. Nah, untuk itu nanti kita buat nanti yang untuk sederhana aja ya. Jadi nanti untuk penyelesaian derivatif nih ya, atau diferensial ini, jadi nanti ada, kalau seperti ini ya, berarti ini ada, kita anggap nanti X pangkat N-nya, berarti nanti kalau seperti ini ya, berarti untuk derivatifnya cukup kita turunkan ya. Jadi nanti pangkatnya kita turunkan. Jadi berarti menjadi 3 kali 2. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Sehingga 3 kali 2 jadi 6 X pangkat 1. Berarti nanti cukup seperti itu ya. Jadi 6X mungkin nanti kita berikan nanti di berikutnya, apa namanya, di derivatif berikutnya ya. Jadi ini contoh dari penggunaan rumus tadi ya untuk mendapatkan diferensial atau derivatif ya. Baik, mungkin kita lanjutkan aja dengan derivatif fungsi aljabar ya. Derivatif ya, atau diferensial ya. Salam. Derivatif atau diferensial fungsi aljabar. Oke, jadi karena fungsi aljabar, jadi nanti operasional ya menggunakan fungsi untuk dalam fungsinya, jadi nanti bisa perkalian, tambah, kurang ya, bagi, akar dan sebagainya ya. Nanti kita pakai fungsi apa namanya, fungsi aljabar nanti ya, pengoperasionalnya menggunakan tanda-tanda daripada aljabar. Jadi misalnya di sini ada rumus-rumus ya. Jadi jika ya U, P dan B merupakan fungsi-fungsi ya, jadi merupakan fungsi-fungsi dengan berubah X yang dapat didiferensial atau diderivatif ya, yang dapat didiferensial. Satu ya, jadi nanti D per Tx dari C ya, C adalah bilangan konstan, maka nanti 0 ya. Jadi C sama dengan bilangan konstan. Jadi nanti di derivatif bilangan konstan adalah 0 ya. Jadi angka berapapun ya, kalau berupa bilangan konstan ya, derivatifnya sama dengan 0.
Kemudian yang kedua d per dx U misalnya plus V min W ya, maka nanti sama dengan bisa kita derivatifkan sendiri-sendiri d per dx dari U ditambah d per dx dari V dikurangi d per dx dari W ya. Kemudian ketiga d per dx dari U kali V. Jadi perkalian berarti nanti ini perkalian dua fungsi U kali V atau fungsi, maka nanti bisa kita selesaikan U kali d per dx dari V tambah V kali d per dx dari U ya. Kemudian yang keempat d per dx U per V ya, maka rumusnya nanti V kali d per dx dari U dikurangi U kali d per dx dari V dibagi V kuadrat ya. Nah ini rumusnya ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang rumus kelima ya. Kelima d per dx dari K kali U sama dengan nanti K kali d per dx dari U. Jadi bilangan konstan ya, K adalah bilangan konstan. Kemudian nanti d per dx d per dx dari x pangkat n. Nah ini yang tadi saya bilang tadi, jadi nanti cukup pangkatnya diturunkan n kali d per dx bukan itu n kali x pangkat n min 1 ya. Nah kemudian kalau berupa fungsi U pangkat n sama dengan nanti n kali U pangkat n min 1 kali d per dx dari U ya. Jadi kalau ini berupa, kalau ini x aja sehingga langsung tidak ada derivatif dari x 1 sehingga sini cukup x pangkat n derivatifnya n kali x pangkat n min 1. Tapi kalau berupa fungsi ya, berdasarkan persamaan tadi misalnya x kuadrat min 5 dan sebagainya, maka nanti ini adalah pangkat yang kita turunkan, kemudian kita kali derivatif lagi daripada setelah pangkat yang dikurang 1 dikali lagi derivatif dari U nya sendiri ya. Oke, kita berikan contoh nanti ya. Oke, kita hapus saja. Contoh soal ya, 1 ya, misalnya tentukan derivatif
atau D per dx ya, atau nanti D per dx dari misalnya Y sama dengan misalnya lima X pangkat 6 ya. Ditambah 3 X pangkat 2 per 3 ya, kemudian ditambah atau dikurangi 10 ya. Oke, penyelesaiannya berarti langsung aja kita tulis di per dx sama dengan, nah ini bisa kita seperti rumus yang ini tadi ya, kita anggap ini x pangkat n ya, berarti nanti pangkatnya adalah 5, berarti nanti penyelesaiannya 5 kali 6 kali x pangkat 6 min 1 pangkat 5 ya. Tuh, kalau mau ditulis, kalau masih apa namanya takut salah, 6 min 1 ya. Kemudian ini juga pangkatnya diturunkan ya, berarti nanti ditambah pangkatnya seperti ini tadi, pangkatnya diturunkan, yang penting pangkatnya diturunkan dalam apa namanya X ya. Jadi nanti 3 pangkatnya diturunkan 2 per 3 kali X pangkat 2 per 3 min 1 ya. 2 per 3 min 1, 1 ada sama dengan 3 per 3 nanti ya. Oke, ini kemudian derivatif dari bilangan konstan tadi adalah 0, berarti 0 ya. Seperti itu ya. Kemudian bisa kita selesaikan 30 X pangkat 5 plus ini berarti hilang 2 X pangkat min sepertiga ya. 2 per 3 dikurangi 3 per 3 adalah min sepertiga. Nah, karena min sepertiga ini bisa kita, ini seperti ini juga betul, tapi mungkin lebih apa namanya bisa kita selesaikan lagi. 30 X pangkat 5 plus 2 per X pangkat sepertiga. So, pangkatnya supaya positif ya. Jadi hasilnya adalah ini dy per dx ya. Satu contoh, kita berikan lagi contoh yang lain ya. Ini adalah yang apa namanya tadi derivatif u plus v ya, anggap aja u plus v min w tadi ya. Ya, ini u-nya, ini v-nya, ini w-nya. Oke, kita berikan contoh berikutnya. Mungkin kita yang contoh yang kedua ya, tentukan dy per dx dari y sama dengan misalnya 20 X pangkat 10 misalnya ya, kemudian dikurangi ya 5 per X pangkat 8 ya misalnya, kemudian ditambah ya ditambah 5
akar X ya. Nah. Oke, penyelesaiannya kita rubah dulu ya Y-nya ya. Berarti Y-nya dulu sebelum kita turunkan ya, sebelum kita derivatifkan. Jadi nanti ini 20 X pangkat 10 ya dikurangi, nah ini karena di atasnya nggak ada X nya, bisa kita naikkan 5 X pangkat min 8 karena pangkatnya naik berarti jadi negatif ya. Kemudian ditambah 5, nah ini karena dalam akar nih berarti akar pangkat 2 berarti nanti X pangkat setengah ya. Jadi karena ini X aja, kalau misalnya di sini akarnya akar pangkat 3 mestinya 2 berarti 2/3. Karena ini akar pangkat 2 ya setengah, X-nya pangkat 1, kalau dikeluarkan dari akar jadi pangkat setengah. Nah ini baru kita selesaikan seperti tadi di Y per dx tadi ya, 20 dikali pangkatnya diturunkan jadi 10, pangkatnya dikurangi 1, 10 kurang 1 9 ya. Kemudian ini min 5 ya, pangkatnya diturunkan ya, jadi pangkatnya turunkan masih min 8 ya, jadi minnya jangan ketinggalan. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, min 8 dikurangi 1 jadi min 9 ya. Jadi jangan sampai salah ya, min dikurangi min berarti tambah banyak minnya. Tapi kalau yang seperti ini positif dikurangi ya jadi kurang ya, kalau ini tambah banyak karena min dikurangi min ya. Oke, jadi pangkatnya diturunkan sudah ya, dikurangi 1 sudah, ditambah 5 ya, pangkatnya diturunkan lagi setengah, X pangkat setengah dikurangi 1 ya, jadi nanti sama dengan 200 X pangkat 9 ya, dikurangi ini min kali min jadi plus 8 kali 5 40 X pangkat min 9 ditambah ini 5/2 X pangkat setengah, pangkat min setengah ya. Nah ini karena yang pangkat min bisa kita turunkan, 200 X pangkat 9 ditambah 40 per X pangkat 9 ya, ditambah 5 per 2 X pangkat setengah ya. Jadi seperti ini ya penyelesaiannya ya. Ini saya kasih contoh untuk yang derivatif dari U plus P plus W ya, atau plus WW kan. Ini kita berikutnya ya, bentuk U kali V ya. Jadi nanti yang berikutnya tentukan d per dx ya dari Y sama dengan di sini misalnya 3x min 1 ya, kalikan
5 plus 10 X kuadrat ya, misalnya seperti ini. Nah ini kita usah apa namanya, ini kata kalikan ini kata ini, takutnya tadi salah, maka cukup langsung kita menggunakan bentuk U kali V ya penyelesaiannya nanti. Berarti nanti ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V-nya ya. Berarti tinggal kita ikuti rumus ya. D per dx berarti penyelesaiannya berarti U ya 3x min 1 kali D per dx dari V nya adalah 5 plus 10 X kuadrat ditambah ya V 5 plus 10 X kuadrat dikali D per dx dari U nya ya 3x min 1 ya. Nah ini tinggal kita derivatifkan yang D per dx, berarti ini tetap kita tulis 3x min 1 3 derivatif dari 5 plus 10 X kuadrat ya tadi ya, derivatif bilangan konstan berarti 0, yang bisa derivatif adalah 10 X kuadrat, pangkatnya diturunkan lagi dikurangi 1 berarti nanti 20 X ya, 10 kali 2 ya, jadi ini derivatifnya, kemudian ditambah ya 5 plus 10 X kuadrat kali derivatif dari 3x min 1 min 1 0, derivatifnya yang 3x adalah 3. Nah, lalu kita selesaikan nanti sama dengan ini 3x kali ini jadi 60 X kuadrat ya min 20x ya 3 kali 20 X pangkat 1, X pangkat 1 jadi pangkat 2, min 1 kali ini min 20X, kemudian ditambah ya 5 kali 3, 15 ya. 15 ya, 5 kali 3, 15, kemudian 10 X kuadrat kali ini ya, jadi plus 30 X kuadrat ya. Tinggal kita jumlahkan nanti ya, sama dengan ya, sama dengan ini X kuadrat dengan X kuadrat sama dengan 90 X kuadrat ya, 30 tambah 60 ya, kemudian dikurangi 20x ditambah 15 ya. Nah ini hasilnya ya. Ya kita ulangi, jadi bentuk U kali V tidak usah dikalikan di dalam persamaan sini, tapi cukup langsung diderivatifkan. U kali P derivatifnya adalah U kali D per dx dari V ditambah P kali D per dx dari U. Jadi ini adalah U ya, ini dV ya, ini V, ini DU ya, rumusnya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita berikan contoh yang untuk rumus berikutnya ya. Mungkin kita contoh keempat ya.
dari Y. Kita berikan satu lagi ya, contoh yang U kali P tadi ya, misalnya akar pangkat 3 X kuadrat misalnya ya. Oke, kita penyelesaiannya dulu. Penyelesaian Y-nya dulu kita rubah dulu ya. Berarti nanti 10x kuadrat min 5 kali di sini x pangkat 2/3 ya. Jadi kalau ini pangkat akar itu adalah sebagai pembagi di dalam pangkat ya. Jadi kalau x pangkat 2, akar dari pangkat x akar pangkat 3 berarti x pangkat 2/3. Sama seperti tadi penyelesaiannya ya, dy per dx sama dengan yang di depan u nya berarti 10x kuadrat min 5 ya kali d per dx dari x pangkat 2/3 ditambah nanti x pangkat 2/3 kali d per dx dari u nya 10x kuadrat min 5 ya. Jadi untuk yang d per dx kita selesaikan sama dengan 10x kuadrat min 5 ya. Kemudian berarti pangkat yang kita turunkan untuk derivatif x pangkat 2/3 2/3 x ya, 2 pangkat 2/3 dikurangi 1 di min 1/3 ya, tambah x pangkat 2/3 ya, kalikan di sini 10 kali 2x ya, pangkatnya diturunkan 2, pangkatnya kurang 1, yang 5 derivatifnya 0 ya. Berarti nanti bisa kita ini ya, nanti bisa sama dengan 2/3 ya. Ini 10x kuadrat min 5 ya dibagi x pangkat 1/3 ya, seperti ini ya. Kemudian di sini tambah ya, berarti nanti ini adalah, berarti sini adalah 20 nanti 20x, karena x ini berarti nanti x dikalikan x pangkat 2/3 berarti x nya ditambah nanti ya. Berarti x boleh mau dijadikan 1 atau seperti ini. Kalau mau dijadikan 1 berarti ini 3/3 ya. Berarti nanti apa namanya menjadi ya 5/3 ya kalau mau dijadikan itu ya. Jadi sama dengan ya, ini boleh juga mau dikeluarkan dikalikan, jadi nanti 2x ya. Oke, kita hapus dulu. Mau kita keluarkan boleh ya. Jadi ini sama dengan ini berarti 20x kuadrat min 10 ya. Ini 2 kali 5 karena ini berdiri sendiri ya. Kemudian ini adalah dibagi 3x pangkat 1/3. Kemudian ditambah boleh 20x pangkat 5/3 ya. Karena ini ada x
dikalikan X pangkat 2/3, sedangkan X ini adalah pangkatnya sebenarnya X pangkat 1 sama dengan X pangkat 3/3 ya, sehingga kalau dijumlahkan ditambahkan jadi X pangkat 5/3 ya. Oke, mungkin untuk bentuk U kali V sudah, kita lanjut contoh nanti ke berikutnya ya. Nomor 5, tentukan G/X dari, ini misalnya kita yang bentuk U/V ya. Jadi misalnya di sini bentuknya adalah U-nya ya. Kita gampang aja, 5-10X dibagi 5 plus 10X misalnya. Nah, ini bentuknya adalah U/V ya. Atau mungkin kita ini 20 ya, supaya beda ya. Ini berarti U, ini yang atas, U yang di bawah ya, V ya. Penyelesaiannya ya, jadi bentuknya ini adalah U/V ya, U/V. U/V penyelesaiannya D/Dx sama dengan V berarti yang di bawah ya, 5 plus 20X kali ya D/Dx dari U ya, berarti D/Dx dari U nya adalah 5-10X dikurangi U ya, 5-10X kali D/Dx dari V nya adalah 5 plus 20X dibagi V kuadrat ya, berarti V nya adalah 5 plus 20X kuadrat. Nah, ini sudah kita dapatkan, nanti bentuknya tinggal kita derivatif, ini kita derivatif, ini kita derivatif. Oke, bisa kita selesaikan ya. D/Dx sama dengan ya, berarti ini tadi kita tulis lagi 5 plus 20X ya, kalikan derivatif dari 5-10X adalah min 10 ya, derivatif dari ini. Jadi ini adalah V kali du dikurangi U kali dV dibagi V kuadrat, rumusnya tadi ya. Nah, tinggal kita ikutin aja ya. Kita selesaikan, dikurangi ya, 5-10X ya, dikalikan derivatif 5 plus 20X adalah 20 positif. Dibagi 5 plus 20X pangkat 2 ya. Oke, kita selesaikan lagi. 5 kali min 10 ada min 50 ya. Kemudian plus 20X kali ini adalah min 200X ya. Ya, 20 kali 10 ya.
dikurangi ya ini 5 kali ini kali 20 ya, berarti min 100 ya, 100 nih ya. Jadi ini positif, jadi kali 100 kali min ya. Kemudian kalau min 10 kali ini min jadi plus 200 X ya, positif ya. Jadi ini min 10 kali 20 adalah min 200 X kali min jadi plus. Nah ini berarti nanti ini adalah, jadi dibagi 5 plus 20 X pangkat 2. Nah ini bisa kita hilangkan, ini positif ini negatif ya. Kemudian ini ya, karena negatif ya, ini tadi min 10 ya, berarti jadi min 150 ya, min 150 dibagi 5 plus 20 X kuadrat. Jadi nggak usah diuraikan, cukup seperti ini ya. Jadi ini yang 5 plus 20 X kuadrat ini nggak usah diuraikan karena di atas cuma ada angka konstan ya, 150. Dari mana? Ini adalah ada min 50, sini ada min 100. Min 100 adalah perkalian dari 5 kali 20 dikalikan min, jadi 100 ini adalah 5 kali min 10 min 50 ya. Itu ini contoh untuk U per V ya. Kita berikan satu lagi untuk bentuk U per V. Tadi berapa ya? Satu, dua, tiga, 6, mungkin yang ke-6 ya. Tentukan dy per dx dari y sama dengan ya, satu lagi kita berikan contoh ya, seperti ini ya. Maka penyelesaiannya dy per dx, jadi ini kita anggap ini sebagai u nya ya, ini sebagai v nya. Berarti rumusnya tadi V ya, berarti 3x plus 5 kali d per dx dari u nya adalah x kuadrat min 10 dikurangi u ya, x kuadrat min 10 kali d per dx dari v 3x plus 5 dibagi p kuadrat, rumusnya 3x plus 5 kuadrat ya. Tinggal kita selesaikan lagi, sebenarnya nggak ada kesulitan ya, sehingga kita ikutin bentuk rumusnya ya. Kemudian kita lanjutkan yang harus diderivatif yang mana, yang lainnya berarti kita tulis sesuai yang ada ya, seperti ini. Berarti sama dengan nanti kita tulis ini yang ada 3x plus 5 ya,
yang diderivatif adalah E kuadrat min 10 ya. Derivatif kuadrat adalah 2x ya. Derivatif dari min 10 adalah 0 ya, kemudian dikurangi E kuadrat min 10 ya kali D kuadrat derivatif dari 3x plus 5 adalah 3 ya, dibagi ya 3x plus 5 pangkat 2 ya. Nah, kita selesaikan. Jadi dy per dx sama dengan ya, ini kita kalikan ya, 3x kali 2x menjadi 6x kuadrat ya, 5 kali 2x 10x ya, kemudian ini dikurangi ya, x kuadrat kali 3 berarti min 3x kuadrat ya, ini min jadi plus ya, 30 kali min plus 30 ya, min x kali 3 min 3x kuadrat min kali min plus 10 30 dibagi ya 3x plus 5 pangkat 2. Kita selesaikan. Sama dengan ya, berarti ini 6 kurangi 3 menjadi 3x kuadrat ya, kemudian plus 10x ya, kemudian plus 30 ya, ini dibagi 3x plus 5 pangkat 2. Ini boleh mau di apa namanya, masih mau di sederhanakan lagi boleh, ini misalnya dipangkatkan jadi nanti 9x kuadrat ya, plus nanti 30 ya, x plus 25 ya, kalau mau dijadikan apa nama diuraikan. Tapi sampai di sini juga sudah kita anggap sudah betul ya. Oke, kita lanjut lagi contoh yang berikutnya, yaitu yang rumus yang ketujuh, yaitu U pangkat N ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi di sini tentukan d per dx dari y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 8 pangkat 5 ya. Jadi ini bentuknya ini adalah U pangkat N. Jadi kita tidak usah menguraikan dari persamaan ini pangkat 5 nanti ya, karena susah ya, maka cukup kita langsung penyelesaiannya menggunakan U pangkat N tadi ya. Penyelesaian
D per dx sama dengan, ya, berarti pangkatnya diturunkan, ya, U pangkat n berarti 5 kali 5x kuadrat plus 8, pangkatnya dikurangi 1, pangkat 4, ya. Kemudian dikali D per dx dari U-nya, ya, 5x kuadrat plus 8. Jadi jangan sampai, kalau cuma X aja ini nggak usah, ya. Kalau U berarti harus dikalikan D per dx dari U-nya, U yang dipangkatkan itu, persamaan yang dipangkatkan, ya. Maka bisa kita selesaikan kali kuadrat plus 8 pangkat 4, berarti nanti penyelesaian dari 5x kuadrat derivatifnya adalah pangkatnya turun seperti tadi, kurang 1 jadi 10x, ya, tambah 0, jadi cukup 10x, sehingga nanti di sini hasilnya 50x, ya, kalikan 5x kuadrat plus 8. Jadi jangan dikalikan ke dalam karena ini mempunyai pangkat 4, ya. Jadi sering saya lihat, ya, pengalaman yang lalu setelah udah didapatkan ini dikalikan ke dalam. Jadi misalnya 250x pangkat 3, ya. Jadi tidak bisa lagi karena ini pangkatnya adalah persamaan ini mempunyai pangkat 4, ya. Jadi cukup seperti ini aja, nggak usah diselesaikan lagi, ya. Karena ini mempunyai pangkat 4, kalau mau diuraikan kan pangkatnya panjang sekali nanti, ya, persamaannya, ya. Jadi kalau pangkat 4, ya, sehingga tidak usah diuraikan, cukup sampai di sini, ya, penyelesaiannya, yaitu di sini 5 kali 10x jadi 50x kali 5x kuadrat plus 8 pangkat 4, ya. Oke. Dan saya berikan satu lagi, ya, untuk yang ini, ya. Nomor 8, ya. D per dx, ya, dari Y sama dengan akar pangkat 5 misalnya, ya. Ya. Jadi misalnya tentukan, ya, derivatif, ya, atau D per dx dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat plus 20 pangkat 3, ya. Mari kita harus selesaikan, kita keluarkan dulu dari akarnya. Penyelesaiannya kita berarti masih Y dulu. Y berarti nanti kita keluarkan dari akar, ya, 2x kuadrat plus 20, ini pangkatnya 3/5, ya. Nah, ini bentuknya juga sama seperti tadi, U pangkat N, ya. Penyelesaiannya ya seperti tadi, sama, ya. N diturunkan, dikurangi 1. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan, yang penting kita ikutin, ya, prosesnya seperti penjelasannya ada di dalam mengikuti rumusnya, ya. Jadi kalau U pangkat N dikalikan U pangkat N-1 kali D per dx dari U. Berarti nanti D per dx, berarti N-nya diturunkan, ya, 3/5 kali 2x pangkat 2 plus 20, pangkatnya dikurangi 1, ya, 3/5 min 1, ya, kali D per dx dari yang dipangkatkan 2x kuadrat plus 20, ya. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan, yang penting kita ikuti. Ini adalah U pangkat N, bentuknya sama dengan nanti N, ya.
Jadi D per dx dari U pangkat N adalah N kali U pangkat N min 1 kali D per dx dari U tadi. U adalah yang dipangkatkan N ini. Tinggal kita lanjutkan. Ya, 3/5 ini 2x kuadrat plus 20 pangkatnya berarti min 2/5. Ya, 3/5 dikurangi 5/5 adalah 2 min 2/5. Kalikan ini adalah ya 4x ya. Karena ini derivatif dari 2x kuadrat plus 20, yang bisa derivatif adalah 2x kuadrat 4x, sehingga nanti bisa kita kedepankan sama dengan 4 kali 3 12x ya, dibagi 5 ya, nanti sini 2x kuadrat plus 20 pangkat 2/5, atau boleh juga nanti 12x ya, 5 akar pangkat 5 ya, di sini 2x kuadrat plus 20 pangkat 2 ya, karena pangkat 2 ya, ini pangkat 5 akarnya ya. Ini seperti ini ya. Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Jadi mungkin kita lanjutkan nanti materi berikutnya untuk minggu depan. Oke, terima kasih.